Betul. Jadi begini, saya salah satunya adalah sebagai anggota Dewan Pakar Kontak Tani dan Nelayan Andalan, itu saya mensosialisasikan. Sekarang itu kita sudah masuk dalam perubahan iklim. Ya, BMKG agak sulit memberi ramalan-ramalan itu, ya kan? ya, Perkiraan curah hujan. Kalau kita tidak senasib saya agak ekstrim ya. Kalau kita tidak ingin bernasib seperti dinosaurus, ya kan? hmm, Ya, gitu. Kita harus melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hanya itu. hmm, Alam hmm, itu menawarkan harga bandrol. ya, Ini loh, ada perubahan iklim. ya, Dan harga belinya juga pas. Tidak mungkin ditawar. Karena harga bandrol sudah diberikan oleh alam. Alam ya. itu jujur. Ini loh, harganya segini. Harus kita beli dengan adaptasi dan mitigasi itu. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa dan kami adalah pemimpin redaksi majalah Kampus Indonesia. Mudah-mudahan baik majalah maupun kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyiapkan sebuah buku 100 alumni ITB Kebanggaan Alma Mater yang sebenarnya ini adalah buku kelanjutan, merupakan buku kedua. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB, yaitu Bapak Dr. Insinyur Surono. Beliau adalah pakar geologi dan vulkanologi. Apa kabar Pak Surono, atau yang dikenal dengan Baik, nama Pak Mbah Bambang. Rono? Saya baik. Mudah-mudahan Pak Bambang baik-baik saja. Amin. Ya, Pak Dr. Insinyur Surono ini lahir di Cilacap 8 Juli 1955, S1 Fisika dari ITB, kemudian S2 Geofisika di Universitas ya Grenoble Prancis, kemudian PhD Geofisika dari University of Savoy, Chambéry 1993. Memulai karir di lingkungan vulkanologi Indonesia, kemudian bergabung dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, kemudian menjadi Kepala Bidang Vulkanologi Fisik, dan kemudian menjadi Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kemudian sebagai Kepala Badan Geologi Kementerian SDM, pernah menjadi staf ahli Kementerian SDM, dan saat ini terpilih menjadi anggota Dewan Energi Nasional. Nah, mungkin sepintas lalu Pak Rono bisa cerita perjalanan yang panjang dan Bapak sangat populer dan dikenal sebagai pakar vulkanologi ketika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan gunung berapi, gempa, dan sebagainya. Silakan, Pak. Eh, Begini, Pak Bambang. Sebetulnya kalau saya cerita kuliah di ITB, mungkin suatu kenangan yang tidak manis-manis sekali gitu ya. Bapak saya pada dasarnya orang tani yang sudah menyatakan tidak bisa membiayai saya sekolah. Ya. Setelah pulang sekolah, saya mencangkul, Hmm. tanam padi, dan sebagainya. Agak sedikit frustasi, saya tidak pulang ke rumah.
Jadi Eh, nyangkul, nanam jagung sampai panen saya nggak pulang ke rumah. Jadi 3 bulan itu ya. ya, Kemudian begitu saya pulang ke rumah, saya bilang ke bapak saya tidak bisa jadi orang tani, terlalu capek saya, tenaga saya ya, nggak kuat. ya, Terus gimana? Mau sekolah? Nah, saya kan nggak bisa biayai. Ya bagaimana nanti lah. Saya ke Bandung, ya, udah 1 tahun lebih lah saya nggak pegang buku ya, pegang cangkul saya. ya, Kemudian ada bimbingan tes gratis itu di hmm, Saparua, Gedung Saparua, promosi ya, semuanya. Promosi bimbingan tes tiap hari Minggu, saya ya, ikut, gitu kan. Terus tes di Unpad dan di TB, kemudian yang diumumkan dulu di TB ya sudah, masuk aja saya hmm, di TB. ya, Nah yang jadi masalah waktu mau bayar kuliah pertama itu, bapak saya punya uang, ya kan. Pas hari itu hari terakhir, kakak saya baru masuk kerja, dulu tutup pendaftaran itu jam 2. Jam 1 ya, kakak saya belum nongol cari utangan. ya, Mau baru mendekati jam 2 lah, mendekati tutup. Makanya saya diminta ya, 300 orang, nomor saya itu 297. Tinggal 3 orang. eh, Kalau nggak mundur ya, saya. Nah, ya, yang jadi persoalan lagi nanti gimana tiap bulannya gitu ya. ya, Bulannya. Akhirnya ya sudahlah, zaman dulu itu tidak diabsen kuliah seperti sekarang. ya, Saya jadi tukang foto keliling itu, keliling-keliling itu. eh, Ditambah ya, lagi adik saya sekolah SMA lagi, ya sudahlah itu kan akhirnya ya, ya biaya sekolah saya, biaya kuliah saya. Saya kerja juga dulu ditampung oleh Harsono Tanu Praceeka, suruh hmm, dia bantu di perpustakaan ITB. hmm, hmm, Situ ya, akhirnya masuklah di fisika saya. Masuk fisika lucu saya, ya kan. hmm, Diminta jadi dosen sama Pak Lili Hendra Jaya. hmm, Kimia saya itu D, hmm, kan. Nah, saya ingin memperbaiki. ya, Ambil kuliah lagi dapat E. hmm, Ujian ulangan lagi dapat E lagi. ya, ya, Saya jadi angkatan 88 yang siap untuk di DO. ya, Akhirnya ada ujian khusus lagi dapat D lagi. Ketawa saya. ya, ya, Ya gimana? Akhirnya suatu hari saya diminta ITB untuk menjadi apa, memberi kenangan tentang Bapak Iskia Ahmad. hmm, Waktu beliau pensiun, saya diambil filmnya tentang testimoni tentang Pak Iskia Ahmad. Ya saya pernah agak agak sedikit lucu eh, kenangan dengan Pak ya, Iskia Ahmad itu. ya, Waktu teman-teman ini yang angkatan 88 terutama dari geologi dan sebagainya banyak ya, sekali. Lah lulus itu. ya, Saya jadi ya, tukang foto. Sunono, kamu kita bikin kenangan lah, foto sama Pak Iskia gitu. hmm, Kamu sendiri yang sana minta gitu. Udah rame-rame datang itu. hmm, Pak Iskia tanya saya, mau ngapain rame-rame? Pak, ini teman-teman apa sudah lolos sebagai kenang-kenangan dari angkatan 88 itu. Marah Pak Iskia itu, melempar ya, ya, gelas-gelas kimia itu. Akhirnya kita lari turun, di sana ada kepala laboratorium fisika kalau nggak salah, Budiman Tamat gitu waktu. Ada apa? So, ya. ini apa? Kita minta foto ke Pak Iskia tapi tidak berkenan. Terus kurang ajar kalian. Nah saya waktu itu hampirlah jadi dosen fisika waktu Pak Lili, yang Ya, Lili Indrajaya yang sponsori ya, saya. Eh, Dilalah waktu itu temannya Pak Lili itu kan dulu dia kalau dosen fisika diajukan ke dosen-dosen senior itu dikeliling gitu ya. ya, ya. Setuju atau Pak, enggak? Pak, sebentar, Pak. Bapak Ya. tadi menyebut angkatan 88, padahal Bapak lahir 55. Angkatan Itu 8 udah, itu tanda mau di DO, Pak. Saya angkatan 76. oh, angkatan 76. Oh. Dikasih NRP 88 itu tanda. Oh, Saya gitu, gitu ya. saya itu sudah D, Ya, sebenarnya saya udah bebas TPB, nggak masalah. Tapi karena ya, saya dicalonkan dosen, masa sih D gitu ya. Saya ulang ya. lagi. Malah nggak lulus Eh, ujian. ya, Penulangan nggak lulus lagi. Nah, ya, dapat NRP 88. Terancam DO ini. Ya kan? ya, 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 Ujian apa khusus itu dapat D lagi. Bayangkan, ya, ber- bersusah-susah untuk dapat D lagi. ya, Lolos ya. ya, Pak Lili waktu itu ketawa aja.
Nah, kemudian bagaimana ceritanya Pak dengan S1 yang agak susah payah, akhirnya bisa S2 dan S3? Nah, waktu Pak Lili itu baru pulang dari Australia, waktu itu dari Australian National University. Dia kenal saya karena saya dulu sudah jadi asisten di situ. Laboratoriumnya itu geofisika, waktu itu fisika belum, masih laboratorium geofisikal. Ada Pak Barmawi, Pak Ciamaion gitu ya. Nah, saya asisten di situ gitu ya. Nah, Pak Lili datang itu, ini siapa, orang pendek, agak ini gitu. Terus kita hanya saling pandang aja, lama-lama ngobrol. Nah, kemudian saya udah mau tugas akhir, yang Pak Lili minta nguji. Ya. Lah saya diuji, orangnya udah pergi semua, dia masih nguji saya terus. Orang pembimbing saya udah pergi gitu kan. Ya udah nanti jadi dosen di sini gitu. Nah, suatu hari ada temannya Pak Lili dari Wisconsin University ingin melihat dampak lingkungan akibat letusan Gunung Galunggung tahun 1982. Saya diminta ngantar, saya antar ke sana gitu. Saya melihat betapa sedihnya. Zaman dulu belum penanganan bencana itu masih kocar-kacir lah. Anak-anak itu kena debu, terus kemudian kena air. Itu rambutnya gembleng gitu, kayak model Afrika gitu. Saya kasihan. Aduh, ini mungkin ilmu saya bisa ya diterapkan di sini. Saya mau ke vulkanologi saja lah mungkin. Betapa beratnya saya minta izin ke Pak Lili untuk tidak mau menjadi dosen fisika, masuk ke vulkanologi. Pasti akan tertawa siapapun. Karena teman-teman saya, terus anak yang saya, mahasiswa yang saya bantu, bimbingan Pak Lili, masuk perusahaan migas dan sebagainya. Saya itu masuk vulkanologi, Pak. Akhirnya saya dengan nada berat saya minta ke Pak Lili, Pak, saya kayaknya ke vulkanologi. Pak, silakan Pak. Ya. Akhirnya Pak Lili, ya apa sih tujuan kamu di sana? Mungkin ilmu saya bisa dipakailah di sana. Tetapi hubungan saya dengan Pak Lili itu baik. Terus kemudian tolong carikan pengganti saya lah Sur. Itu seleksi kamu masih tetap di sini bantu saya. Ya saya meseleksi asisten. Akhirnya ada beberapa yang jadi profesor sekarang. Bagus Endar itu salah satu, Gunawan Handayani, Alam Tasingarimbun itu hasil seleksi saya yang akhirnya masuk fisika. Saya sesuatu yang sudah saya tinggalkan di belakang tidak akan saya sesali. Saya mencoba untuk meninggalkan kenangan baik itu saya ya. Dan saya sering membantu Pak Lili membimbing mahasiswa gitu kan. Kalau mahasiswanya agak sulit gitu ya, kayak dengan Profesor Joko Santoso dulu biasanya nitipkan ke saya. Sampai Pak Lili bilang, Surono itu pembimbing mahasiswa bodoh. Jadi kalau yang udah repot-repot itu ya sudah dititipkan lah ke saya. Tapi saya senang gitu. Artinya apa ya? Betapa saya tahu bahwa tidak ada sebetulnya orang itu bodoh. Yang saya jumpai mereka cara belajarnya keliru. Sehingga dia itu tidak bisa dengan cepat memahami dan menyelesaikan masalah yang diberikan gitu ya oleh dosennya. Akhirnya saya membimbing mereka dan saya bangga sekali bahwa mereka akhirnya bisa. Bahkan ada anak buah saya yang ditertawakan dulu jurusan geofisika meteorologi yang akhirnya jadi dokter. Dia jadi dokter. Iya, kenapa? Wah, dulu nilainya begini. Nah, ini ya kan yang saya mengatakan kebanggaan saya di situ, Pak Lili. Saya bilang bahwa sesuatu itu sebetulnya bisa diasah menjadi sesuatu yang kita inginkan. Ya kan? Hanya ada sedikit kekeliruan cara metodenya belajar. Ada sedikit kekeliruan caranya menyelesaikan masalah. Setelah kita beritahu, jalannya cepat. Karena saya katakan, kalau bahan bakunya dari ITB, mudah lah gitu ya. Saya agak sedikit bosan ngajar di ITB. Saya mencoba
ngajar di Unpar itu kenapa? Nah, kalau ngajar di ITB ada pertanyaan Ya, pas gitu kan, yang penting cepat pulang kan. ya, Kemudian saya beli tugas apapun juga terjawab. ya. Tantangan saya itu nggak ada untuk sebagai dosen apa yang harus Baik, baik. Ya, semuanya bisa gitu. ya. Pak Surono tadi yang cerita sekolah di luar negeri tadi, Pak, yang belum. Nah, setelah itu saya agak sedikit kesulitan ya untuk mendapatkan beasiswa dari Indonesia. Berapa kali tes saya kan, walaupun saya pernah jadi nomor satu yang berangkat orang lain. Kelihatannya Hmm. nggak begitu bernasib baik kalau Ya. beasiswa itu walaupun dari luar negeri, tapi dikelola oleh orang Indonesia, pasti tidak Hmm. begitu, nasib saya tidak begitu bagus. Maka saya huntingnya, sudahlah, saya hunting yang luar negeri langsung aja lah. Ya. Kebetulan tes di kedutaan besar Prancis tidak banyak ya, hanya satu orang waktu itu. Saya ikut hunting dan kebetulan saya diterima, ya kan. Dan zaman dulu masih S2, S3 nggak pulang gitu. Sekarang kan tidak seperti itu gitu ya. Saya sama dengan di TB itu, saya pernah ditawari dosen, Profesor Said pun bilang, kamu nggak usah pulang lah. Kamu kan beasiswanya pemerintah Prancis, bukan pemerintah Indonesia. Itu ngomong di depan anak istri saya. Ah. Saya bilang, bahwa walaupun beasiswa Perancis, saya sekolahkan untuk Indonesia. Jadi tetap saya mau pulang. Saya bilang ke anak saya, nanti kalau kamu ke luar negeri, kalau kamu sudah hafal Pancasila, tahu Undang-Undang Dasar 45, kamu boleh ke luar negeri. Tapi cari beasiswa sendiri, kayak Papa. Jadi waktu pulang, kedua anak saya ini waktu kereta jalan mau ke Paris, mau pulang, Hmm. dua-duanya pingsan. Nggak Hmm. pulang dia. Hmm. Saya bilang, Papa harus pulang. Kamu harus belajar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nanti setelah itu kamu balik ke sini. Ya. Akhirnya mereka memang balik juga gitu ya. Ya. Satu setelah dari ITB mereka balik ke Jerman, sekolah dan sebagainya. Dan dapat beasiswa dan sebagainya. Jadi saya hunting untuk dapat beasiswa luar negeri. Tadinya saya sudah demikian sulitnya saya mendapatkan Ya. beasiswa. Saya sekolah S2 bayar sendiri di ITB. Ya. Pas hari ini saya presentasi untuk tugas akhir, besok saya harus berangkat ke Perancis. Ya. Jadi tidak sempat mengkoreksi tugas akhir saya. Ya. Untuk S2-nya ya sudahlah. Ya. Semuanya tidak bisa kita miliki segalanya gitu. Harus Ya. membagi gitu. Harus ikhlas gitu ya. Ya. Usaha harus tinggalkan ini. Mungkin Ya. inilah jalan Tuhan. Nah besoknya saya harus berangkat. Nggak mungkin saya perbaiki. Ya. Pulang lagi sudah males untuk Ya. perbaiki. Sudah lama gitu ya. Ya, oke, baik. Pak, sekarang masalah yang sedang aktual. Ini kan kita sedang apa ya, diguncang oleh apa bencana yang luar biasa. Ini cukup dahsyat itu ya, banjir dan longsor Sumatera ini. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi, Pak? Sebagai pakar geologi, apakah memang nggak bisa diprediksi, Pak, bencana semacam itu? I'm geophysicist. Saya dari fisika, bukan ahli geologi. Oh, oke, baik, baik. Iya. Ya, jadi gini, rumus yang pertama adalah bencana datang pada saat Ya. kita lengah. Ya kan? Oh. Bahwa Indonesia itu rawan bencana, yes. Tetapi bukan supermarket bencana. Kita tidak pernah menjual bencana. Ya. Ya. Prediksi mungkin tidak bisa. Seperti kita melihat begini. Kita lihat mendung, itu tanda-tanda mau hujan. Ya sudahlah bawa payung. Hujan bisa kita pakai. Tidak hujan, ya nggak masalah. Ya. Kita tidak bisa meyakinkan bahwa mendung itu jam segini akan terjadi hujan dengan tingkat intensitas seperti ini. Tidak bisa. Ya. Kita ada mengatakan potensi. Ya kan? Pertama yang saya dulu sering melihat gitu ya. Gunung api meletus, kita tahu dapat informasi dari polsek setempat. Sedih rasanya saya. Tiba-tiba longsor tanpa warning. Sedih rasanya. Di Indonesia itu kalau nggak jadi pemimpin ngomong apapun juga nggak ada yang dengar, Pak. Ya. Nggak ada yang dengar. Idenya brilian kayak apapun. Ya.
Saya suatu saat, tidak munafik, saya akan pegang ini kantor. Tetapi bukan hanya memegang, akan saya ubah cara pola berpikir. Untuk apa saya ada di situ kalau tidak bisa merubah sistem? Maka saya sampailah di sana. Adalah pertanyaan dari pernah terjadi longsor sampah terbesar di dunia ada di Jawa Barat, di Ciledug. Pertanyaan Dirjen bawahan saya, bisa nggak kamu warning? Saya nggak ada istilah perintah itu dikatakan tidak. Bisa, walaupun saya berpikir warning itu harus ada suatu data yang dinamis dan kontinu, sehingga saya tahu anomali dan saya kawinkan dengan sesuatu yang kemungkinan pasif, tidak berubah. Apa yang berubah di sini? Curah hujan. Apa yang tidak berubah? Peta kerentanan gerakan tanah atau daerah-daerah rawan longsor. Akhirnya saya datang ke BMKG. Boleh nggak saya minta data Anda, bulanan, mingguan, perakiraan curah hujan? Anda petakan. Oh bisa. Saya overlaykan dengan peta kawasan rawan bencana. Karena trigger longsor itu hanya dua. Hujan dan goncangan gempa. Dan daerah itu dihujankan kayak apapun juga kalau tidak rawan longsor, tidak akan longsor. Gitu loh. Dan oleh karena itu saya harus merubah. Setiap tahun hanya sekian. Setiap tahun hanya sekian lembar peta. Sekian tahun hanya lembar peta. Saya pelajari betul. Apa sebetulnya yang diperlukan untuk membuat peta kawasan rawan bencana. Ini. Oke, dananya segini yang biasanya dua lembar peta. Bisa nggak 8? Oh, nggak bisa. Kalau tidak bisa, saya punya hak. Saya cari mahasiswa, saya bisa jadikan 8. Tetapi notabene anak buah saya nggak akan makan. Oke, tidak 8. Bagaimana jangan 2, tapi separuhnya 4. Besok saya tambah 2 kali lipat dananya, harus menjadi bukan 8 lagi, 9. Mau nggak? Mau. Oke, take it. Kalau nggak, saya punya hak, punya kuasaan untuk mengajak dosen, mahasiswa, saya kerahkan jadi itu. Datanya ada, data geologinya ada, data kemiringan lereng ada, data tata guna lahan bisa ngambil dari foto satelit dan sebagainya. Bisa deshwork, saya bilang. I can do it. Kalau Anda harus ke lapangan gini, saya tahu mereka di lapangan itu mendapatkan uang. Saya nggak akan kurangi hak Anda. Tetapi please selesaikan dengan tingkat yang lebih 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Sama peta kawasan rawan bencana letusan gunung api ada 127. Tiap tahun hanya 2. 127. Hanya 2 dibagi 60 tahun. Saya bilang, bisa nggak 2 tahun selesai? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, saya bisa, tapi saya ambil dari orang luar. Saya ambil ahli-ahli geologi dari ITB, dari UNPAD. Saya kerahkan mahasiswa, selesai itu dalam 2 tahun. Karena saya tahu, data pendukungnya ada. Itulah sistem yang saya ubah. Mereka tahu. Saya tahu mereka. Kalau selesai, pekerjaan ini nanti apa dong? Bos, salah kamu. Sekarang kalau peta rawan bencana udah selesai, kerjaan kamu kampanye kepada pemerintah daerah, menggunakan peta kawasan rawan bencana sebagai data dasar dalam penataan ruang berbasis perlindungan pada masyarakat. Kemudian di warning, dasarnya itu. Jadi sebetulnya diramalkan nggak bisa. Tapi di warning bahwa potensi terjadi longsor, potensi terjadi letusan gunung api, itu ada. Misalnya ya, yang terjadi di Sumatera, beberapa hari sebelum kejadian, kan BMKG sudah memberikan warning. Kebetulan saya ini sebagai anggota Dewan Pakar Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional. Jadi info itu saya sebarkan.
kepada Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional untuk disebarkan kepada kelompok-kelompok tani seluruh Indonesia agar hati-hati ada hujan super lebat di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara. Dan daerah Sumatera Barat, baratnya sama dengan Jawa Barat. Itu tingkat longsornya tinggi. Sama itu. Dan dengan curah hujan yang demikian lebat, tidak mungkin terhindar. Sumatera Barat dan sekitarnya itu akan terendam. Pak Surono, mengenai curah hujan yang lebat, itu merupakan rutin terjadi atau kalau enggak berkala terjadi, atau karena ada perubahan iklim ini ada tren yang meningkat seperti itu. Betul. Jadi begini, saya salah satunya adalah sebagai anggota Dewan Pakar Kontak Tani dan Nelayan Andalan, itu saya mensosialisasikan. Sekarang itu kita sudah masuk dalam perubahan iklim. BMKG agak sulit memberi ramalan-ramalan itu, ya kan? Perakiran curah hujan. Kalau kita tidak senasib, saya agak ekstrim ya. Kalau kita tidak ingin bernasib seperti dinosaurus, ya kan? Ya, gitu. Kita harus melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Hanya itu. Alam itu menawarkan harga bandrol. Ini loh, ada perubahan iklim. Dan harga belinya juga pas. Tidak mungkin ditawar. Karena harga bandrol sudah diberikan oleh alam. Alam itu jujur. Ini loh, harganya segini. Harus kita beli dengan adaptasi dan mitigasi itu. Salah satunya saya berupaya, kebetulan saya dengan Profesor Wayan Sengara di pengurus Persatuan Insinyur Indonesia di bidangnya kebencanaan perubahan iklim. Saya mencoba bergabung, masuk ke bidang keahlian teknik kehutanan. Bagaimana forest for under land use, bagaimana mengurangi emisi, bagaimana menyeimbangkan emisi. Betapa sulitnya emisi ditekan dari energi ini. Selama ini kan begitu kita ingin naik perekonomian kita kan, kita genjot karbon kita kan naik setinggi-tingginya. Bagaimana forest ini? Pak Surono, perubahan iklim ini merupakan siklus, artinya yang nanti kembali lagi, berulang lagi, atau tren, artinya makin lama makin buruk. Saya mengira saya kira kalau kita tidak melakukan adaptasi dan mitigasi, semakin buruk. Waktu sebelum revolusi industri, let's say lah, ya kan, God create nature. Kita hanya menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Setelah revolusi industri, orang ingin sebesar-besarkan, sebanyak-banyaknya menghasilkan sesuatu. Dengan cara, temulah sumber daya energi dari fosil dan sebagainya. Berlombalah, ya kan, penggunaan energi untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih dari apa yang kita inginkan. Akhirnya apa? Pemanasan dan perubahan iklim terjadi. Kalau secara geologi, orang geologi mengatakan, ini siklus saja. Let's say ini siklus. Dulu juga bumi lebih panas dari sekarang. Terus sinusoidal kita akan kembali lagi. Tetapi data-data tidak menunjukkan seperti itu, Pak. Data-data tidak menunjukkan seperti itu. Ya kan? Dan gangguan eksternal antara lain adalah fosil fuel itu, ya kan? Yang bertanggung jawab sepenuhnya, yang paling dominan lah terhadap perubahan iklim, terhadap pemanasan global kemudian perubahan iklim, itu nyata. Itu nyata. Jadi tanpa manusia melakukan adaptasi dan mitigasi, ya ini perkiraan saya. Worst skenario-nya, apakah kita akan menyusul dinosaurus gitu? Dengan krisis pangan nantinya dan sebagainya. Oke. Ya, Pak Surono, yang terakhir menjadi wacana itu adalah fenomena megatrust. Nah, itu seperti apa, Pak? Karena ini juga menjadi kekhawatiran publik saat ini. Saya beberapa kali, ya kan, diminta untuk bicara tentang megatrust. Terakhir,
saya kaget. Ya. Dari perkumpulan dokter-dokter anestesi di Universitas Erlangga. Ya. Dan dalam beberapa podcast saya katakan begini, Megatrust kan ada sebelum kita ada. Hmm. Tolonglah para ahli, saya bilang, kalau Anda tahu ada ancaman bahaya, kalau saya ini, saya kembalikan ke saya dulu. Ya. Kan? Saya. Anda kasih tahu dong Pemdanya. Anda kasih tahu Pemdanya yang punya masyarakat. Ini loh ada ancaman begini. Kasih tahu loh strateginya mengantisipasi, termasuk tata ruangnya dan sebagainya. Jangan Anda ngomong di media. Hmm. Anda panik semuanya gitu loh. Hmm. Yang saya tanyakan, Megatrust sampai ketinggian tsunami sekian meter, pertanyaan saya adalah, itu peringatan dini. Pertama, itu hasil riset. Kedua, itu kewaspadaan. Tolong sampaikan ini supaya pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi. Ya. Sudah diberitahu belum pemerintah daerah? Saya sebelum memberikan warning, gunung ini tingkatnya begini, harus ngusir begini, saya beritahu dulu bupatinya. Jangan sampai bupati itu ditanya media tidak tahu menjawab harus bagaimana. Karena dia punya rakyat. Dia punya masyarakat. Ya. Jadi pinterkan dulu penguasa daerah. Ya kan? Agar supaya mereka bisa melindungi masyarakatnya. Jangan bilang, itu saya. Jangan. Pinterkan aja dulu dia. Ini loh Pak, ada ancaman begini, cara antisipasinya begini. Perkara dia mau lakukan atau tidak, sudah kita sampaikan. Itu kuncinya. Dan jangan di-blame juga kalau memang tidak melakukan. Gitu loh. Kecuali jadi saksi ahli, itu bisa nyampaikan. Gitu kan. Jangan memblame, jangan memojokkan. Saya katakan sering, lulusan ITB, kalau nggak kaya, kaya sekali. Kalau nggak kaya harta, kaya ilmu. Kalau kaya ilmu, jangan untuk minteri. Jangan untuk memojokkan orang. Jangan. Kalau bisa, berilah apa yang Anda punyai. Jangan ngomong, itu karena saya. Sama anak buah saya, kalau bikin presentasi. Saya juga dulu sering suruh presentasi menteri. Satu hal yang Anda harus lakukan. Jangan pernah katakan waktu menteri Anda atau atasan Anda presentasi, itu saya yang buat. Jangan katakan itu. Tugas Anda memang membantu kok. Itu wajar saya. Nah, Pak Surono, jadi ada seorang itu nyata. Tetapi janganlah diumbar demikian dengan liar yang justru membuat panik masyarakat. Edukasi masyarakat dan Pemdanya, gitu loh. Itu nomor satu. Ada pakar, kelihatannya pakar geologi juga yang mengatakan dengan tegas bahwa bencana terutama gempa itu sampai sekarang tidak bisa diprediksi, walaupun juga dengan alat-alat apa Pak, seismograf atau alat-alat apa itu ya yang untuk mendeteksi itu. Nah, bagaimana orang bisa ini Pak meramal menduga-duga itu? Kalau memprediksi dalam arti meramalkan kapan terjadinya, saya tidak bisa untuk gunung api. Yang saya ketahui adalah seperti ini. Saya melihat mendung. Ini tanda-tanda mau hujan. Semakin lama semakin gelap, ya kan? Tolonglah bawa payung. Kalau hujan Anda pakai, kalau tidak hujan nggak ngerepotin kok. Demikian juga gempa, betul. Secara teknologi apapun tidak bisa meramalkan kapan terjadinya dan berapa besar energinya. Yang bisa kita lakukan adalah di situ ada peta-peta kawasan sesar aktif. Dan di sana bisa digambarkan, ya kan? Bisa dipetakan, bisa dimodelkan percepatan yang ada. Jadi kan bangunan infrastruktur kan kita mengikuti percepatan gravitasi, ya bawah. Ini ada percepatan yang horizontal yang membuat sesuatu menjadi terguling.
itu bisa dilakukan. Kalau konstruksi bangunannya mengikuti percepatan gempa yang berpotensi terjadi di situ, bisa diramalkan atau tidak bisa diramalkan. Konstruksi bangunannya sudah mengikuti percepatan di situ, ya selamat-selamat saja. Yang membunuh itu bukan gempanya, yang membunuh itu infrastrukturnya. Jadi kalau infrastrukturnya baik-baik saja, bisa diramalkan atau tidak bisa ramalkan gempa bumi itu, masyarakat paling tidak menjadi selamat. Sampai sekarang, di dunia maupun nasional, korban jiwa 50% lebih korban jiwa itu akibat gempa bumi atau tsunami. Memang paling besar. Ya, kenapa? Yang membunuh infrastrukturnya, bukan gempanya. Ingat, nggak ada gempa itu membunuh orang itu. Ya. Baik. Nah, sekarang pindah ke Bapak menjadi anggota Dewan Energi Nasional. Apa kaitannya peran atau yang akan Bapak lakukan, Bapak sumbangsihkan yang berkaitan dengan bencana dan sebagainya, Pak, terhadap masalah-masalah energi? Begini, saya itu dari pengalaman saya menangani bencana, biasanya tidak hanya ngurus bencana saja. Saya adalah perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah pemulihan di sektor energi dan sumber daya mineral. Betapa rapuhnya kita, ya kan, ketahanan energi kita, bila suatu daerah itu terkena bencana, seperti sekarang. Bagaimana Pak Bahlil kasihan menjadi bulan-bulanan itu kan. Dan saya alami itu di Jogja, di mana tahun 2006 dari selatan diajar gempa, dari utara kena diajar Merapi. Dan saya harus hancur lebur di situ. Bagaimana memulihkan listrik, bagaimana masuk BBM di pasar dan sebagainya. Demikian juga waktu di Aceh 2004, demikian juga 2009 di Padang. Ingat, dari 2000 tahun 2000 sampai 2011 di dunia ada 12 gempa bumi yang korbannya lebih dari 1000 jiwa. 4 itu ada di Indonesia, dan 3 saya melayani itu. Di seluruh sektor energi. 1 yang saya tidak bisa adalah Nias. Nah, betapa rapuhnya di situ. Kemudian saya menjadi anggota Dewan Pakar Kontak Tani dan Nelayan Andalan. Petani dan nelayan itu ada tidak di kota, tetapi di kampung jauh di sana. Bagaimana nelayan itu membutuhkan bahan bakar, tetapi pompa bensin untuk nelayan itu nggak ada. Dan di kampung-kampung petani gitu, kadang-kadang yang sudah tidak menggunakan kayu bakar lagi, dia switch ke gas. Gas kadang-kadang nggak ada. Saya ingin kebijakan energi kita ini suatu kebijakan energi yang berkeadilan dan mempunyai tingkat kekuatan utamanya, ya. Krisis-krisis bencana ini harus punya strategi, ya kan, untuk menanggulangi itu. Bayangkan, orang kesusahan, orang tidak ada rumah, segala macamnya, nggak ada energi, gelap gulita, komunikasi hancur. Bisa bayangkan seperti apa? Saya selalu ada di sana. Saya selalu bawa telepon satelit karena semua HP pasti akan mati. Betapa sulitnya di situ dan betapa rapuhnya ketahanan energi kita hanya karena suatu gempa seperti Padang, seperti Jogja itu lumpuh total, malam gelap gulita. Tidak ada yang bisa digerakkan karena energi nggak ada. Ada bantuan tapi nggak ada untuk ngangkut karena bensin nggak ada. Betapa sedih. Nah, dari situ saya mencoba ingin menangani krisis energi, dan kemudian kebijakan energi yang berkeadilan, bisa menyentuh. Ini sudah bagus ya, harga BBM satu harga seluruh ini udah bagus. Tapi keadilannya itu kadang-kadang orang kampung kan nerimo gitu. Walaupun mungkin mahal, sing penting ono mas bangane enggak gitu loh. Masyarakat kita itu manut loh.
Andikan kita bisa Ya. menjangkau mereka yang nun jauh di sana, Ya. ya, itu yang berkeadilan menurut saya, gitu ya. Ya. Pak Surono, terutama menyangkut listrik ini memang jadi masalah betul. Apakah ini apa ya? Ini pilihan, tapi apakah ini kekurang tepatan? Listrik kita kan sekarang dikelola terpadu gitu, Pak. Jadi kalau mati satu, mati semua. Iya. Apakah tidak perlu ya membangun listrik lokal bahkan sampai ke desa-desa itu punya sendiri? Nah, itulah saya katakan. Indonesia itu mendapat berkah memiliki gunung api terbanyak di dunia, Ya. 127 gunung api, dan mempunyai sumber daya energi panas bumi terbesar juga di dunia. Yang adanya di sektor yang Ya. di daerah-daerah itu loh. Ya. Bayangkan sekarang, di NTT itu boleh kita sebut sebagai provinsi panas bumi. Andaikan kita gunakan sumber daya lokal di sana, ya kan? Tidak harus semua Anda berpusat, ya kan? Kita tidak akan terganggu. Coba sekarang dengan global warming seperti sekarang ini, dengan perubahan iklim, tiba-tiba terjadi badai dan sebagainya. Misalnya di Jawa ini, atau di Nusa Tenggara, atau di Bali, sumber energinya itu batu bara yang didatangkan dari Kalimantan. Itu tidak bisa merapat. Bisa bayangkan kalau terjadi badai, mungkin kapal itu nggak nyampe. Ya. Bagaimana kalau misalnya sumber energinya itu yang lokal? Di Nusa Tenggara itu dikaruniai Tuhan Ya. matahari yang berlebih. Kenapa kita tidak manfaatkan, ya kan? Energi surya. Ada panas bumi di sana. Kenapa tidak kita manfaatkan itu? Itu kan semua kebijakan politik. Oleh karena itu, saya dulu ingin masuk ke politik agar saya bisa merubah sistem gitu. Ngapain kalau saya masuk sana tidak merubah sistem? Ini semua kan adalah kalau ada keinginan politik, semua jadi kok. Ya. Kehidupan kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi kan, kita melakukan kebijakan politik semua. Ya. Sama bencana ini. Kalau kita bulat tega secara politik, kita harus mitigasi. Semua gubernur sampai presiden, bupati presiden, sebelum lu jadi terpilih, apa program mitigasi Anda untuk menangani bencana? Tidak ada. Pak Surono, kan posisi Dewan Energi Nasional itu ikut merumuskan kebijakan energi dan itu harus dijalankan pemerintah. Kalau kebijakan energinya itu tidak dijalankan, seperti let's say sekarang, untuk apa? Harus ada yang bersifat memaksa dan mengikat. Itu mau saya. Kalau kebijakan energi suka-suka dilakukan, seperti apa yang tertulis di rokok. Rokok mengganggu janin, impoten, dan sebagainya. Kalau Ken tidak punya sifat memaksa dan mengikat, untuk apa duduk di situ? Ya. Nah, Dan kan dipimpin langsung oleh presiden, Pak. Nah iya, makanya harus bisa. Kalau enggak, udah keluar aja. Iya kan? Luar biasa. Sudah agak panjang kita berdiskusi macam-macam. Nah, mungkin terakhir Pak Surono ingin sebagai orang yang sangat berpengalaman ya di bidang terutama kebencanaan, energi dan sebagainya. Ada masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Apa yang ingin Bapak sarankan? Gini, terutama saya akan saran ini lebih baik kepada keluarga saya lah. Keluarga besar, alumni ITB lah. Mungkin mahasiswa juga yang mendengarkan. Hati-hati menjadi alumni ITB, saya katakan kalau nggak kaya, kaya sekali. Kalau nggak kaya ilmu, ya kaya harta. Dan asalkan kaya harta dengan jalan yang halal itu, baik-baik saja dan tidak ada larang. Tapi dalam mengelola kekayaan itu harus hati-hati. Karena waktu Anda menempuh kuliah di ITB, ingat, sebagian besar subsidi loh itu. Rakyat membiayai itu. Tolong jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan. Bayar itu kalau memang Anda punya niat. Bayar itu dengan kekayaan Anda. Kekayaan intelektual maupun kekayaan harta.
Dan jangan pernah bosan. Saya mungkin, wah Surono kepingin jabatan. No. Selama saya Ya, masih bisa melangkah, saya ya, akan mencoba. Misalnya sekarang, saya diminta ITB untuk membangun ITERA. Hayo, Institut Teknologi ya, Sumatera. Saya bangun. Sudah lama saya ngajar di ITERA. ya, Dan sekarang ke energi. Mari, negara yang besar adalah negara yang punya ketahanan energi, ketahanan pangan, dan air. ya, Nah, kepada mahasiswa ITB, kelemahan alumni, jangan pernah lelah. Ya, mengabdikan kekayaan Anda, baik harta maupun ilmu, kepada negara dan bangsa ini. Negara ini yang akan kuat. Kalau niat kuat dari alumni ITB untuk membangun bangsa ini, kuat. baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Surono, pakar geologi dan vulkanologi yang banyak sekali berpengalaman dan banyak sekali punya ide, gagasan yang mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat ke depan sebagai bangsa yang sudah banyak mendapat pengalaman bencana, setidak-tidaknya adalah bisa mengurangi dampak-dampak yang sangat menyedihkan seperti yang sekarang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Surono, selamat berjuang terus. Ya, Kehormatan juga kita bisa ngobrol-ngobrol Matur sebentar. nuwun. Nggih. Pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.